Saya akan menelisiknya eksklusif. Yang mau capres-capres pasang baliho Pak, Bud mau pasang nggak Pak? Walah Mas, aku itu tugas saya hanya satu sekarang. Saya diperintahkan oleh Presiden, oleh Ketua Umum saya itu kon ngurusi COVID ya Mas. Terus aku rakober mikir gue. Ya itu ada instruksi dari Pak. Ada. Sebenarnya jumlah berapa Mas yang baliho ini? Ya nggak usah disebut. Oke, itu sebagai bentuk apa Mas dari masyarakat? Apa yang pesan ingin disampaikan kepada masyarakat? Nanti aja. Ngurusi COVID sih. Sekarang baliho di mana-mana ada di tengah-tengah masyarakat. Ini menyindir Mas Ganjar Pranowo. Anda setuju dengan itu? Pemimpin yang baik itu bekerja di tengah rakyat, bukan balihonya di tengah rakyat. Oh, bukan bekerja di tengah rakyat, bukan balihonya. Tapi baliho kan juga bagian dari pekerjaan juga. Ada pesan yang disampaikan, ada produktivitas yang disampaikan. Ya itu benar juga. Tapi ada karya nyata, bukan karya berbasis baliho. Apalagi di kondisi pandemik ini kita lihat beliau sebagai ketua DPR, pejabat di Republik ini seharusnya memiliki empati atau sense of crisis. Karena kita lihat hari ini lebih mudah mencari balihonya Mbak Puan dibanding mencari makan di tengah pandemi ini. Rakyat keluh kesahnya seperti itu. Susah sekarang katanya cari makan. Lebih mudah mencari balihonya Mbak Puan. Apa yang bisa dilakukan ketua DPR soal mencari makan ini? Kan DPR legislatif, bukan eksekutif. Seharusnya itu kan anggaran baliho itu kalau tidak salah itu miliaran lah ya. Miliaran, oke. Ada perang hitung-hitung nggak? Ada perang hitung nggak? Karena ini kan masif ya, bukan satu titik, tapi ada beberapa titik di Indonesia ini pemasangan baliho itu. Artinya sayang sekali biaya baliho yang miliaran itu hanya untuk pesan-pesan hal yang menurut saya ya udah nggak produktif. Kita tak usah lagi diajarin rakyat persoalan penanganan COVID. Artinya ini kan hal yang tidak populer. Oke. Gitu. Walaupun jadi pembicaraan, meskipun ada banyak yang negatif juga dari pembicaraannya. Kecenderungannya negatif. Kecenderungan negatif. Anda yakin Kan seperti kita itu? lihat pemasangan baliho ini kan pasti motivasinya ke arah 2024 lah ya, ke Pilpres nanti. Tidak mungkin tidak muarai ke sana. Kita paham sekali lah. Apalagi Mbak Puan ini kita lihat beliau ini kan sosok pimpinan ketua DPR yang tidak punya basis prestasi kerja yang mumpuni gitu. Jadi ya lebih baik karyanya ditunjukin daripada balihonya. Saya ke Bung Masinton. Bung Masinton, lebih mudah mencari baliho Mbak Puan ketimbang mencari makan saat ini. Itu disampaikan oleh Bung Noel. Ngawur itu. Ngawur itu pernyataan Noel itu 100% ngawur. Di mana ngawur? Pertama, bisa real dicek ya aktivitas PDI Perjuangan di tengah-tengah masyarakat dari mulai kita membuat dapur umum untuk melayani masyarakat yang isoman. Kader-kader yang isoman, kita melakukan dari hal-hal yang terkecil. Dan juga Mbak Puan di dapil ya coba dicek ya, Mbak Puan itu sangat telaten dan sangat peduli tentang masyarakat. Tapi kalau dikumpulkan Bung Masinton belasan miliar untuk baliho kan lumayan itu untuk pemberdayaan, untuk bantuan. Oh iya, ini sisi hal yang berbeda. Ini semua inisiatif gotong royong dari biaya kader. Bukan menggunakan anggaran negara. Nah, maka kami melakukan bantuan ke masyarakat, kami juga melakukan edukasi dan pesan-pesan kebangsaan melalui billboard apa segala macam. Bantuan tetap diberikan, tapi baliho tetap dipaksakan. Boleh nggak saya katakan seperti itu untuk mengganjal Ganjar Pranowo? Saya ke Bung Noel. Mohon maaf, itu tidak ada baliho pemaksaan itu, Bung. Dan tidak mengganjal siapapun. Itu dan tidak mengganjal siapapun. Oke, nanti saya berikan kesempatan kepada Bung Masinton. Bung Noel, Anda setuju dengan itu? Sinton ini nggak jujur. Sinton tahu sejarah saya juga tahu sejarah Mas Sinton. Beliau ini adalah anak didiknya Taufik Kemas. Beliau diamanahkan untuk menjaga Mbak Puan. Mbak Puan menjadi ketua DPR RI bukan karena faktor karya atau kinerja atau sebuah prestasi politik, tapi beliau sebagai anak ketua umum partai sebagai partai pemenang. Artinya dia secara prestasi politik tidak ada. Yang punya konsistensi menjaga. Sebentar, Bung Masinton, nanti saya berikan kesempatan Bung Masinton. Ini tuh kasih kesempatan. Nggak bisa. Bung Masinton, nanti saya berikan kesempatan. Saya janji akan ke Anda nanti. Tapi nanti dibantah aja. Nggak masalah. Kau subjektif tendensius nggak masalah. Nggak bisa. Terhadap Mbak Puan. Tendensiusnya di mana? Apanya jangan? Harus belajar tentang etika, kepantasan dan kepatutan.
Kau tidak boleh mendiskreditkan orang. Itu Oke, Bung Noel, fakta apa yang Anda punya? Bung Noel, fakta apa yang Anda punya? Fakta yang kita punya bahwa Puan tidak punya prestasi secara politik apapun. Oke, baik, nanti silakan dijawab Bu Masinton. Begini, saya protes Aiman. Pernyataan seperti ini tidak memberikan edukasi apapun kepada publik. Kita ini aktivis. Kita punya hak untuk Oke, menyampaikan pendapat. Bung Masinton, Dan itu Anda bisa menjawab. dilindungi Sebentar, oleh Bung Noel. Kau Sebentar, sebagai Bung Noel. anggota DPR, kau harus paham itu. Hak Iya, Bung Noel, sebentar. Saya tahan dulu. dilindungi oleh undang-undang. Iya, silakan Bung Masinton. Bung Masinton bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bung Noel bahwa ada prestasi yang kemudian ditunjukkan oleh Mbak Puan. Silakan. Begini, Bung Aiman. Kalau Mbak Puan tidak punya prestasi, beliau tidak akan dipilih dengan suara terbanyak di dapilnya. Ya, itu satu. Kalau beliau tidak punya prestasi. Begitu. Gini, Bung Aiman, di parlemen hancurnya sekarang ini kenapa? Karena ada koalisi super gemuk itu. Akhirnya tidak ada keseimbangan. Iya, kita pernah juga mengalami koalisi super gemuk pada waktu Setgab, Sekretariat Gabungan. Tapi kan juga berbeda kondisi dengan sekarang. Saya tidak bicara soal itu. Saya ingin kemudian bicara soal apakah baliho Mbak Puan, apakah baliho Puan Maharani untuk mengganjal Ganjar Pranowo? Pendapat Anda? Saya yakin sekali semua ini pasti punya motivasi politik buat 2024. Pasti. Tapi kita lihat hari ini semakin gencarnya Mbak Puan memasang baliho ternyata membuat Mbak Puan bukan menaikkan elektabilitasnya tapi menurunkan dia. Artinya kalau kita lihat elektabilitas yang masih 0, dalam nilai akademik itu sangat rendah sekali ya. Itu. Oke, baik. Saya terakhir ke Bu Masinton. Bu Masinton, tampaknya baliho tidak menaikkan elektabilitas, menaikkan popularitas meskipun sentimen negatifnya banyak, tapi yang paling penting adalah hasil, saya sebutkan ya, hasil survei Carta Politika. Ini luar biasa, untuk Ganjar Pranowo 44%, untuk Puan Maharani hanya 4%. Ini diantara pemilih PDI Perjuangan. Artinya kalau seandainya PDI Perjuangan memaksa untuk menaikkan Puan Maharani, maka PDIP bisa ditinggalkan pemilihnya. Apakah Anda berpendapat seperti itu, Bu Masinton? Jadi begini, baliho itu tidak ada kaitan dengan agenda Pilpres. Masa sih, Bu Masinton? PDI Perjuangan sampai saat ini belum memiliki dan belum memutuskan siapapun calon presidennya ke depan. Karena PDI Perjuangan... Jadi untuk apa baliho itu, Bu Masinton? Nah, terkait baliho itu, billboard, apa segala macam, apa salah kalau kita kemudian seluruh kader memiliki kebanggaan dan menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat. Kenapa mesti Puan Maharani? Kan ada Bu Mega, ada pimpinan yang lain. Oh iya, kebanggaan kami adalah Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia. Kemudian Mbak Puan itu dipercaya oleh Presiden sebagai Menteri Koordinator PMK pada saat. Iya. Jadi kalau dikatakan prestasi, nggak prestasi, saya nggak ingin ada pernyataan tendensius. Ya Baik, udah, tentu ada perbedaan. Bung Noel, terakhir Bung Noel. Kalau begini tunjuknya waktu jadi Kita kembali lagi. Bung Noel terakhir, apakah benar bahwa apa yang disampaikan Bu Masinton, baliho yang ada di mana-mana ini terkait dengan Puan Maharani, ini tidak terkait dengan Pilpres 2024? Itu kebohongan publik. Dari mana Anda punya data itu? Ya nggak mungkin lah kalau buka orientasinya buat 2024 gitu loh. Gini. Di mana logikanya, di mana alurnya, Anda bisa menjelaskan? Ya namanya kekuasaan itu seperti candu. Udah, itu logika paling sederhana. Jadi itu pernyataan Itu aja. abstrak itu, Bung. Dari mana data ya dia nggak bisa jelasin. Sampai saat ini PDI Perjuangan belum memutuskan siapapun capresnya. Iya, meskipun test case, testing in the water, Mbak Puan yang paling depan untuk kemudian diajukan. Baik, terima kasih Bu Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, anggota DPR juga. Kemudian juga ada Bung Emmanuel Ebenezer, Bung Noel, Ketua Relawan Jokowi Mania. Terima kasih Bung Noel, terima kasih Bung Masinton. Sehat selalu. Ini ada 3 kubu yang besar dari Capres. Pertama Pak Prabowo, kemudian Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Kalau saya tanyakan ke Partai Nasdem, mengerucut pemilih Partai Nasdem ke Anies Baswedan, itu sebuah anugerah atau sebaliknya musibah? Saya akan melisiknya eksklusif